kehidupan dewasa. Jemaat tidak mungkin jadi bayi terus minum susu terus, makan bubur terus. Ada saatnya kita harus makan makanan yang keras. Supaya tidak menegur. Kadang-kadang kita terlena di dalam apa yang sedang kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Dan kalau kita tidak menyadarinya, bagaimana mungkin kita bisa berbalik? Amin. Jangan tegang dong, nanti saya ikut tegang. Nanti lupa khotbahnya. Janganlah Anda memperkatakan apa tadi ya? Janganlah ada bantu dong. Perkataan kotor. Janganlah ada Perkataan kotor. masih kurang sehat. Janganlah ada Perkataan kotor. ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mungkin kita pernah dengar ada perkataan yang bilang begini, kalau memang sudah tidak ada lagi yang baik yang bisa kau ucapkan, dia itu adalah emas. Pernah mendengar? Pernah mendengar? Nah, Saya ulangi lagi. Kalau memang sudah tidak ada lagi perkataan yang baik yang harus engkau ucapkan, dia itu adalah emas. Yang setuju? amin. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau diam hanya sebentar saya setuju. Tetapi kalau diam terus, karena takut nanti kalau saya ngomong salah lagi, biar sudah saya puasa ngomong saja. Ada yang begini? Kalau saya ngomong nanti orang tersinggung lagi, biar sudah saya puasa ngomong saja. Kenapa saya bilang kalau diam sebentar saya setuju? Maksudnya ketika kita diam sebentar, kita merenungkan bahwa apa yang kita katakan tadinya yang menyakitkan perasaan orang lain, lalu kita diam dan merenungkannya, kita berbalik dari memperkatakan sesuatu yang tidak membangun dan kita mulai berpikir untuk memperkatakan sesuatu yang positif untuk membangun orang lain. Amin. Amin. Saya ulang lagi kok. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi kok. Ulang saja. Ya. Kenapa saya bilang saya kurang setuju kalau diam? Diam yang takut omong, takut kalau salah, takut orang lain tersinggung. Lebih baik diam sebentar, merenungkan, lalu kemudian kita memikirkan hal-hal yang positif dan menyampaikan perkataan yang positif yang membangun orang lain. Dan semua ini sangat tergantung dengan motivasi untuk apa kita bicara. Sekalipun perkataan kita manis, saudara, tetapi motivasi kita mengandung sesuatu, ada embel-embelnya, ada ekor-ekornya, kita akan takut. Rasanya saya ngomong sudah lemah lembut, rasanya perkataan saya itu sudah halus selembut apa ya? Sutra. Kok dia bisa tersinggung ya? Kayaknya dia yang kurang beres deh. Kenapa? Karena memang manusia itu cenderung melihat keluar, yang di dalam dia kurang memperhatikan. Iya. Sangat mudah bagi kita menilai orang lain dibanding kita menilai diri kita. Yes. Amin. Kalau kita bisa terlebih dahulu menilai diri kita, Yes. maka aman. Amin. Kenapa? Kalau kita pintar menilai diri kita, kita akan tahu bagaimana kita menempatkan saat yang mana kita bicara yang ini dan saat yang mana kita bicara yang itu. Amin.
Yang setuju bisa katakan amin supaya Amin. kita tegar. Amin. Perkataan yang kotor seperti apa? Jangan bilang kita anak Tuhan. Yang keluar dari mulut kita ini semuanya yang baik. Anak Tuhan juga seperti yang saya katakan tadi. Sudah ucap saya contoh sesuatu yang terjadi. Kadang-kala kita bilang hancur su. Pernah? Pernah. Hancur su. Hancur sudah tidak ada harapan lagi. Ini membangun tidak buat seseorang yang lagi dalam pergumulan. Contoh, seseorang lagi dalam pergumulan sudah tidak ada pengharapan lagi dan dia katakan sudah tidak ada masa depan lagi. Omong di depan kita sebagai anak Tuhan. Apa yang harus kita ucapkan? Apakah kita bilang biar su? Hancur su. Kalau subasana mandi satu kali. Ini tentu tidak membangun. Lalu kemudian kata-kata kotor yang lain. Kumpul ibu-ibu. Perkataan yang tidak seharusnya diucapkan. Saya tidak berani ngomong tinggi, Pak. Tentu kita sudah bisa merenungkan. Perkataan kotor yang lain yang keluar dari mulut kita. Maafkan. Dasar dia memang bodoh. Lalu yang lebih parah lagi. Ada orang Kristen juga bilang kepada dirinya sendiri, memang aku bodoh. Memang aku tidak bisa. Memang aku sudah ditakdirkan seperti ini. Ini saya hanya ngomong kayaknya yang halus-halus saja kayaknya. Masih ada lagi yang lebih kasar lagi, kebun binatang keluar semua. Perkataan yang kotor. Perkataan kotor lainnya. Orang yang tadinya semangat dengan perkataan kita tekan dia sampai tertidur rata dengan tanah. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita memperkatakan sesuatu yang membangun. Ada anak-anak Tuhan yang bilang biasa. Saya ini orang tak punya, orang miskin. Jadi yang melayani itu hanya orang-orang kelas menengah. Kurang percaya diri. Lupa akan identitasnya. Tidak bersyukur atas identitasnya. Kita memang bukan siapa-siapa, tetapi di dalam Tuhan kita siapa-siapa. Amin. Di dalam Tuhan kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Di dalam Tuhan kita adalah pemenang. Di dalam Tuhan yang hebat kita adalah orang yang hebat. Amin. Dan di dalam Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita pasti kuat. Haleluya. Amin. Amin. Yang selanjutnya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik bukan berarti kita berdusta. Ya. Kalau dia salah baru kita bilang tidak salah. Tadi sempat saya bilang apapun yang kita perkatakan, sekalipun perkataan itu keras, kalau motivasi kita baik, Tuhan campur tangan di dalamnya dan akan membuat orang yang mendengarnya yes. Kenapa saya berani demikian? Saya orangnya tidak basa-basi.
So, mulai lirik. Mulai lirik, coba. Selama saya tahu saya memperkatakan sesuatu untuk membangun dan bukan untuk menekan, saya akan bicara. Dan saya lihat beberapa kali orang-orang yang memang sudah ditentukan untuk bangkit kembali, mereka akan bilang, yes, saya siap. Tetapi ada orang-orang yang memang mungkin belum waktunya. Ketika kita ngomong, dia terima bahwa itu salah. Dan ada yang lebih parah, dia iri ke apa? Omong yang baik dia bilang iri. Tetapi hendaklah kita memperkatakan sesuatu untuk membangun orang lain. Contoh, di antara kita ada yang tahu, ada yang tahu. Saya tidak mau melayani lagi. Apa yang harus kita katakan? Saya bahkan pernah bilang, kita harus ingat, kita melayani bukan untuk gembala, tapi kita melayani untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita berdiri melayani, upaya bukan untuk gembala atau untuk gereja setempat, tetapi upaya untuk kita sendiri. Yang setuju bisa katakan amin. Amin. Kenapa hal seperti ini kita harus menyampaikannya di tempat ini supaya kita jangan salah paham. Amin. Yes. Benar, Bapak Gembala butuh kita untuk melayani, tetapi kita harus menyadari bahwa kita melayani bukan untuk memperkaya diri beliau. Yes. Kalau kita sudah punya konsep ini, Bapak Gembala tidak lihat kita pun, kita akan tetap semangat. Contoh saja. Kita tidak akan punya alasan bilang, saudara lanjut sendiri. Lalu selanjutnya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya ingin kita belajar sedikit kata mendukakan Roh Kudus. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di sini pasti tergoncang. Oh, kan di sini. Hati di sini kan? Hati di mana? Di kiri kan di kanan? Saya tidak sedang bilang sakitnya tuh di sini. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti di sini. Buat tidak ya? Lakukan tidak ya? Pernah mengalami seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita tutup mata. Tutup mata dulu ah. Ini untung besar. Mendukakan Roh Kudus. Kita harus sadar. Yang mengingatkan kita tadi, jangan buat sesuatu yang jahat. Jangan buat sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan. Yang membuat kita, jangan lakukan. Sadar bahwa itu adalah Roh Kudus. Tetapi kita lebih memilih mengikuti kedagingan kita. Buat dulu ah, toh besok juga nanti kita ampun juga. Mendukakan Roh Kudus. Ada orang bilang begini, saya kepingin melakukan ini dan itu yang baik untuk Tuhan, tetapi gara-gara sedia saya memutuskan untuk tidak melakukan. Sudah, kita butuh kepekaan. Jangan terpaku dengan apa yang orang bilang kalau itu Roh Kudus yang suruh kita. Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya hanya demi bagaimana penilaian orang. Mendukakan Roh Kudus. Dalam hal-hal yang kecil, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita pasti akan diingatkan,
jangan buat ini. Kadang-kala sesuatu yang baik pun yang hendak kita lakukan, baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Dan kadang-kala kita bilang, wow, itu kan tidak apa-apa. Saya kasih contoh. Orang tua kita saja, ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, ini untuk anak kecil, menurut kita baik, menurut kita seru, menurut kita menyenangkan, menurut kita itu harus kita lakukan, dan orang tua kita suruh jangan melakukannya, lalu kita paksakan untuk kita buat, lalu ujung-ujungnya bahaya buat kita. Kira-kira orang tua kita bagaimana? Bersedih. Apa yang akan kita lakukan itu Tuhan tahu endingnya apa. Kenapa? Karena Tuhan tahu dari awal mulanya, yang sekarang, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Lalu kemudian ada di antara orang-orang Kristen yang sebenarnya mengerti, bisa omong firman kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dia tidak bisa berubah. Mendukakan Roh Kudus. Saya mendapat kesaksian dari seorang remaja. Mami, si A kalau omong di rumah kami, omong dengan tetangga sebelah, omong dari rumah kami pakai teriak-teriak omong firman, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Menurut saudara, mendukakan Roh Kudus tadi. Nasihat orang pakai firman tetapi dia sendiri tidak melakukan. Dan hal seperti ini perlu dipertanyakan, sudah lahir baru apa belum? Sudah bertobat ke belum ini orang? Orang yang sungguh-sungguh mau berjalan di dalam Tuhan, mungkin dia bisa tersinggung, tetapi dia akan tidak tetap tinggal di dalam ketersinggungannya itu, dan dia menikmati itu dan mencari kambing hitam, mempersalahkan orang lain. Terlalu keras kok banyak. Amin. Saya merasa menyampaikan ini dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Saya kepingin mendengar orang bilang seperti yang saya dengar di dalam pertemuan ikatan keluarga Sabu tadi malam. Orang GBI Siloam lain dari yang lain. Amin. Amin. Bapak gimana melayang kalau dengar begini? Orang GBI Siloam lain dari yang lain. Kira-kira Bapak gimana melayang tidak? Jangan kira duluan. Yang lain tidak berani mengganggu. Saya ingat waktu kami masih di Hong Kong dulu, saudara. Asal kami jalan pakai jas, kami lihat ada tempat di mana kami berdiri bersama menyembah Tuhan. Dimanapun kami berjalan, karena kami diajarin seperti itu, berdoa memberkati kota. Dan ujung-ujungnya ketika kami jalan, yang tahu, yang pernah nonton, ada yang namanya Victoria Park, tempat pertemuan orang Indonesia. Kami selalu kalau jalan ada sudut-sudut yang tidak begitu ramai, kami berdiri bergandengan tangan berdoa memberkati kota. Sehingga nanti kalau kami jalan lagi, orang lihat itu orang-orang Betani. Orang-orang Betani, angin ribut, doa setan takut semua. Dan tahukah saudara, ketika perkataan itu sampai di telinga gembala, kami bukan saja disuruh doa memberkati kota, tetapi suruh terobos ke diskotik.
Yang bertobat mantan diskotik senang. Saya yang belum tahu diskotik lugu. Dan satu ketika saya sudah kerja di perusahaan, pulang dari kantor, kami kebaktian tengah minggu itu hari Kamis, masih pakai jas, pakai rok sampai di bawah kaki. Kebetulan musim dingin. Begitu sampai di gereja, Mama Gembala bilang, Kristi, saya dapat suara Tuhan. Harus berdoa ke diskotik. Kamu pimpinnya adik-adikmu. Selama hidup saya ini belum pernah ke diskotik. Mereka juga tidak kasih tahu saya jangan pakai jas. Tapi saya berpikir juga kalau saya tidak pakai jas saya kedinginan. Jadi dalam pikiran saya, saudara, saya bawalah anggur perjamuan yang sudah diisi dalam botol. Saya beli Sprite, Coca-Cola, saya taruh di dalam tas. Maksud saya supaya kami sampai ke dalam diskotik, kami jangan beli minuman yang mereka tuang. Dan tahukah saudara, yang 3 lolos, mereka pakai anak perempuan, tetapi pakai baju yang sekarang nih, baju kemeja yang sekarang mereka pakai baju tebal di dalam, pakai kemeja berbagai. Saya sendiri pakai rok, pakai jas. Saya ditahan. Tas saya ditinggalkan. Tapi kemudian mohon diizinkan masuk. Begitu kami duduk, mereka bilang kami harus beli minuman. Karena gengsi saya bilang biar sudah beli. Beli tapi kami tidak minum. Dan pas banget ada satu lagu dalam bahasa Inggris. Tapi nadanya tuh mirip-mirip kayak anggur baru tercurah. Mirip ke itu. Terus adik-adik bilang, Papa, kamu coba deh. Mereka tidak kasih tahu saya bahwa mereka punya taktik. Ternyata anggur perjamuan yang mereka bawa, botolnya sudah dibuka dan taruh di dalam sak. Dan mereka sengaja lompat tinggi dengan lagu itu musik itu lagu dunia, tetapi karena sama dengan anggur baru, jadi mereka nyanyi anggur baru tercurah, lompat ke atas kayak Bapak Ayu tadi, lompat ke atas. Terus yang lain bilang, Mbak, bawa apa nih, keciprat kami semua. Dia tidak mungkin kan kami bawa anggur perjamuan. Setelah keciprat mereka lagi, begini. Masih sisa kan tidak? Masih sisa. Di bawah botol masih sisa. Kamu kelilingi tempat. Kelilingi. Kan remang-remang di dalam diskotik. Kelilingi tempat sambil mereka goyang-goyang. Dan tahukah saudara, itu hari Kamis. Dan hari Minggu ada jiwa-jiwa baru. Kami biasanya asyir itu ada yang berdiri di tengah, ada yang berdiri di ujung, sehingga kita tidak akan dorong mereka dari belakang. Yang dari sana terima, oh tahu itu orang baru, langsung berapa? 2 kah? 3 kah? Nanti yang di tengah mulai bergerak, bangku di mana? Tuntun mereka, duduk paling depan. Dan waktu altar call mereka jatuh. Dan pada waktu mereka jatuh, saudara, kita pikul mereka bawa ke ruang konseling. Dan pada waktu mereka sadar, mereka katakan bahwa hari Kamis malam itu kami mengalami hal yang aneh. Oleh karena ada orang-orang yang joget sama kami, goyang sama kami dicipratin. Saudara, kami pendoa syafaat pergi kemana-mana, pergi doakan diri bahwa anggur perjamuan. Akan ada waktunya di mana orang melihat,
saudara-saudara, ada yang mengalami di sini. Saudaranya biar dari gereja lain minta doa yang ke anak Tuhan yang ada di sini. Amin. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang positif yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Karena mereka melihat ada sesuatu yang membangun orang lain yang kita buat di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita melakukan itu juga buat kebaikan orang lain. Sekalipun ada respon-respon tertentu yang tidak menganggap sesuatu yang positif itu menjadi satu hal yang positif, tetapi janganlah kita berkecil hati untuk melakukan sesuatu yang positif. Amin. Ketika kita melakukan sesuatu yang negatif, Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kita butuh peka dan jangan melakukan, memaksakan kehendak kita. Kemudian kita mengalami sesuatu yang buruk, lalu kita kecewa dengan Tuhan. Sebab kita adalah anak-anaknya yang sudah dimateraikan. Dia tidak mungkin akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin. So ada yang ngantuk kayaknya. Ayat 31, sedikit lagi habis. Ya, baru jam 6 lewat. Lalu kemudian ayatnya yang ke-31 berkata begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bicara marah, nih semua kita bisa marah. Ngaku, saya ngaku. Semua kita bisa marah. Anak kita bikin salah, kita bisa marah. Iya toh? Istri-istri, suami bikin salah, istri bisa marah. Suami-suami, istri bikin salah, suami bisa marah. Tetapi satu hal, ada istilah marah kudus. Adakah marah kudus? Iya. Atau artinya marah. Marah apa? Bantu dong. Marah apa? Asal? Asal? Tidak? Jangan berbuat dosa. Nah, marah yang dosa, marah yang tidak buat dosa. Marah-marah, marah-marahan, marah. Bingung ya? Marah, marah-marah, marah-marahan. Marah ketika kita lihat seseorang salah, kita marah untuk kebaikan dan habis. Marah tidak sampai matahari terbenam. Bukan berarti matahari terbenam, semua terbenam, minta ampun. Bukan itu maksud. Marah-marah, hidupnya marah-marah melulu. Sedikit-sedikit marah-marah melulu. Besar-besar marah-marah melulu. Marah-marah. Kalau marah-marahan, si A marah sama si B marah sama si A, itu marah-marahan. Bingung ya? Mengerti toh? Ini paling populer soalnya. Ya, semua orang pasti ngerti. Betul ya? Haleluya. Ini sangat tenar, sangat viral. Dan semua pasti ngerti. Sudah, jadi saya tidak ulang karena sudah betul dan sudah mengerti toh? Kepahitan. Di sini pakai kepahitan duluan, geram duluan, barbar. Saya coba merenungkan. Biasanya orang kepahitan tuh berawal dari marah-marah. Berawal dari marah-marahan. Terus saya coba merenungkan. Oh, saya mendapatkan sesuatu. Orang
Orang yang dalam hatinya terluka, dia akan sangat mudah marah, dan marah-marah. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat, coba ada luka. Luka tidak berdarah, hampir kering, tapi disenggol. Sakit tidak? Darah lagi, iya. Luka kita yang sudah hampir kering, disenggol, apalagi ditumbuk, darah lagi ulang. Hati juga demikian. Lalu kalau tadi saya bilang sampah, mungkin saudara tunggu dari tadi bilang sampah, kok tidak dibahas sampahnya. Saya merenungkan, kenapa Bapak Gembala bilang sampah ya? Saya merenungkan bola-balik. Sampah. Oh iya. Saya dapat hikmah. Sampah di mana-mana ada ya. Dalam gereja juga ada sampah. Iya toh? Di kantor juga ada sampah. Di gedung mewah juga ada sampah. Ya. Di mana-mana ada sampah. Yes. Saya merenungkan. Di mana-mana bisa saja kita sakit hati. Yes. Benar. Jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke muka, jalan ke belakang, bisa saja kita sakit hati kalau di dalam hati ini tidak beres. Apalagi kalau kita sering dikata-katain yang tidak enak. Permisi, maaf kata, mohon izin Bapak Gembala. Dasar bego lu, dasar bodoh lu. Kalau kita sering seperti itu, orang lain yang ngomong pun kita jadi ingat muka dia yang bodoh-bodohin kita. Betul. Betul tidak? Betul. Sekelamaan kahotan. Soalnya masih banyak. Tidak persiapan, tapi ini masih banyak. Dan saya tahu ini muncul begitu saja. Saya tahu ini bermanfaat untuk kita. Amin. Tahu kata bermanfaat. Amin. Manfaat itu adalah butuh. Kalau kita bilang ini bermanfaat untuk kita, itu menjawab kebutuhan kita. Amin. Yes. Apa tadi ya? Sampah. Sampah di mana-mana ada. Dan kita lihat, kalau sampah tidak disapu dan tidak dibakar, pasti akan sangat mengganggu. Sampah yang kering saja akan sangat mengganggu. Istri marah suami, suami marah istri. Lu tidak tahu sapu ya sampah semua. Betul tidak? Betul tidak? Di mana-mana ada sampah. Jadi kembali lagi kepada hati kita. Kiri. Tunjuk di sini. Kalau hati kita beres, orang boleh buang sampah kasih kita, tetapi kita membersihkan. Amin. Amin. Orang lain buang sampah ke dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita memfilternya? Dan bagaimana kita mampu untuk memfilternya kalau kita tidak hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Tadi pagi suami saya bilang dia fuai menyembah sampai jam 7, jam 8. Tadi pagi saya menyembah 6:30. Sudah 6:30. Oh, hari Minggu mau ke gereja. Kalau bukan hari Minggu dia kasih 3 saya menyembah. 6:30 siap cepat-cepat. Terlambat orang suhokbah itu tidak jadi terlambat. Lama-lama kita ditegur Bapak Gembala. Berdiri di mimbar datang tukang terlambat. Tapi itu teguran yang baik loh. Kita harus belajar teguran yang baik, kita belajar menerima. Teguran yang keras yang baik jangan dianggap sampah. Dan kemudian kita simpan di dalam hati lalu yang rusak. Saya coba merenungkan kira-kira yang paling pas
emas untuk dijadikan ilustrasi. Sampah ini ya, kira-kira apa ya? Semua sampah busuk. Apalagi musim hujan, sampah yang kering pun jadi busuk. Oh, saya berpikir sampah di komputer. Sampah di komputer memang tidak busuk. Tetapi perlu kita ketahui, begitu kita delete, kita hapus, dia akan tetap ada di kotak sampah. Yes, Atau betul. yang tulisan di situ recycle. Recycle mill. Yes. Kotak sampah. Dia akan tetap ada. Kenapa dia tetap ada di situ? Sebab sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa ambil kembali. Tetapi kalau kita simpan terus di situ, lama-lama komputer atau laptop juga lemot. Mau lemot? Lemot, saudara. Dan kemudian kita mengambil keputusan untuk delete permanen. Delete permanen baru dia bersih. Tambah lagi apalagi kata Roland, antivirus apa? Antivirus. Antivirus. Kalau di HP kita hapus, tetap memori penuh, sampah penuh. Ya. Sampai harus clean master juga masih penuh. Pada waktu saya pergi catok rambut, Bapak Gembala bilang tahun baru rambut lurus. Di salon itu bilang, kakak HP saya nih WA tidak bisa tampung lagi. Subawa ke barata dan bilang Nokia tidak bisa, padahal Nokia layar sentuh. Saya mencoba bawa SIM. Aplikasi Google Play yang paling penting untuk dia mendownload sudah tidak ada. Dia bilang tak hapus sendiri karena HP terlalu lama dan sudah lemot. Saya bilang satu-satunya cara riset ulang. Bersedia? Hai, Subawa ke Barata tidak bisa kakak. Iya, jawab dulu bersedia atau tidak. Dia sambil dia catok saya riset. Saya riset baru saya bikin email, dia kan begitu riset aplikasinya kembali itu aplikasi aslinya tuh termasuk Google Play. Yes. Lalu saya bikin aduh terima kasih kakak catok rambut tidak usah bayar. Haleluya. Ke Barata tidak bisa catok rambut tidak usah bayar. Saya bilang tidak. Saya tidak mau gratis nanti sahut jemaat sini. Nanti sahut pada hari mimbar tentang gratis nanti lu nyinyir lagi. Nyinyir itu apa ya? Hah? Ini mama salon tidak ada nah. Nyinyir itu apa? Nyinyir. Hah? Sindir lagi. Nyinyir. Dibilang gratis, mau cepat-cepat mah hotpot tentang gratis. Saya paksa, saya bilang biar sudah untuk beli obatnya. Dan tahukah saudara, sudah saya paksa untuk dia terima uang. Dia pergi antar lagi kue-kue dan beras lagi kasih saya. Sampah di HP, sampah di komputer, sampah di hati kita harus diapa tadi firman Tuhan? Dibuang. Dibuang. Coba lihat. Dibuang. Hendaklah dibuang. Iya? Di ayat berapa tadi ya? 31. Mana yang buang? Pertikaian dan fitnah. Hendaklah Buang. Iya. Jelas toh? Dibuang. Jangan saja dibuang lalu kita lirik lagi. Kalau buang masih ada di situ kita lirik lagi. Apalagi persoalan hati nih. Hati nih. Kita bilang, ya saya ampuni, saya lupakan. Tapi begitu lihat muka dia ternyata belum lupa. Harusnya dibakar. Saya tadi karena persiapannya mendadak jadi tidak sempat cek
Itu dalam terjemahan yang lain tuh ini ada kata bakar atau tidak? Tapi kayaknya akan lebih bagus kalau terjemahannya dibakar ya. Dibuang dan dibakar. Dikubur dalam. Itu baru free. Iya kan? Kalau saya tidak lihat muka dia mah saya aman. Tapi kalau saya lihat muka dia, semua salah habis. Ini buang sementara. Tetapi kalau dibakar, lihat muka dia, kita sudah tidak tahu. Tapi justru dianya yang masih simpan. Bapak Gembala bilang begini, kita yang sakit hati, orang yang bikin kita sakit hati, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa, dia ngomong habis, dia jalan. Kitanya yang merenungkan. Kita merenungkan siang dan malam. Makan, tidur, nyenyak pun kita mimpi dia. Mau kerja apapun kita oleng dan kita tidak fokus. Tetapi kalau dibakar, lalu abu-abunya dikubur dalam-dalam, kita akan free. Amin. Amin. Jadi malam hari ini sampah-sampah kita buang keluar, kita bakar dan kita kubur dalam-dalam. Amin. Ini kalau saya kupas satu-satu kayaknya kita tidak pulang. Lanjut sudah ya, ayat 32 baru habis. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Yang paling mudah, kasih senyum. Senyum. Kasih senyum, Senyum. tidak ada yang kurang. Kita senyum sampai lebar pun tidak ada gigi yang rontok. Amin. Amin. Jangan sampai orang bilang, lu senyum saja cuma mahal amat. Hah? Saya Amin. tidak bagus senyum. Amin. Haleluya. Kita mau senyum sampai tutup mulut, nanti orang bilang, senyum terpaksa. Jadi biar. Iya kalau sehingga orang bilang, contoh sendiri saya, iya mami itu kelihatan galak loh, tetapi dia suka senyum. Galak pada waktu tertentu, tetapi lebih banyak senyum. Apalagi kalau berdiri di sini saya galak, yang ada sahabat dengan kursi-kursi. Ramah seorang terhadap yang lain. Yes. Ada doktrin tertentu mereka ramah kalau sesama di dalam komunitas mereka saja. Tetapi orang Kristen ramah kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Yes. Amin. Lalu orang bilang, lu asal dari mana ya? Saya bilang saya dari Sabah. Orang Sabah memang manis, suka senyum. Ini satu dua orang tidak pergi Natal satu tadi ya. Senyum. Ramah seorang terhadap yang lain. Papi pernah bilang, Papi kalau sudah ada jemaat papi jalan dari belakang tuh ke depan tuh, Papi jangan begini saja kan. Yang di pinggir tuh salamin, senyum, kasih senyum. Hanya saya tidak bilang biarpun gigi ompong yang penting ganteng. Senyum, ramah. Jangan judes. Judas. Judas. Penuh kasih mesra. Dari kasih mesra, saya tidak bermaksud waktu Natal tahun baru kita, apalagi kapan hari Mama Pendeta Ria, Cipika. Penuh kasih mesra. Oh sayang, Cipika. Apalagi
kita tahu dia marah dan kita datang, halo sayang, jepika. Dia pasti tidak tega. Kalau orang Flores masih sedikit tega. Kalau orang Jawa tidak tega. Biar marah di dalam hati, nge di luar. Nge. Tidak salah ya Bapak Salon. Saya tidak salah omong. Nge. Kalau orang Flores masih bisa, jajal sana. Tapi kalau terus kita rangkul dia, batu saja. Ada istilah batu saja terkikis kena air. Iya kan? Batu saja terkikis kena air. Ada satu ibu, dia katakan dia dibuang dari keluarga.